Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rodatul Jannah dengan NIM 2248201152 dari kelas 5C Farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Next. Baik, di sini saya akan mereview materi biologi sel. Untuk materi yang pertama yaitu teori sel. Next. Sel, sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel memiliki organel dan sistem organisasi dan juga melakukan metabolisme. Sel juga menyusun jaringan setiap organ makhluk hidup. Next. Perkembangan teori sel. Menurut Aristoteles, Paracelsus, hewan dan tumbuhan yang sangat rumit terdiri atas beberapa unsur yang selalu terulang dan tergabung dalam tiap tubuh makhluk hidup. Menurut Robert Hooke, ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diamati dengan lensa pembesar disebut sel. Lanjut. Perkembangan teori sel menurut Albert Kolliker adalah unsur histologis sperma dan menurut Wilcox yaitu suatu sel berasal dari sel yang lain atau mampu membelah at- atau proses patologis berasal dari sel. Next. Fungsi sel. Yang pertama mengambil nutrisi, selanjutnya mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, mentransfer senyawa. Untuk bentuk sel, uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat atau kokus, dan memiliki badan buah. Next. Ukuran sel. Ukuran sel sangat kecil, yaitu mikro mikrometer. Diperlukan mikroskop molekuler, binokuler, elektron atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Next. Sel eukariotik merupakan sel dengan membran inti pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Ciri-cirinya berukuran 1 sampai 100 mikrometer dan lebih kompleks, multiseluler atau uniseluler, bersifat aerob, organelnya kompleks dan terbungkus membran. Struktur DNA lurus dan sangat panjang membentuk spiral ganda. Next. Sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti pada sel bakteri, cyanobacteria, alga. Ciri-cirinya berukuran 1 sampai 10 mikrometer, uniseluler, aerob, aerobik atau anaerobik, organel tidak kompleks. Next. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, putin, lignin, dan pektin. Untuk sel hewan memiliki dinding sel vakuola dan kloroplast terhadap nukleolus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Next. Sel bakteri merupakan kapsul berupa lapisan mukus berkaitan dengan sifat patogenitas flagel atau Fabriae
berupa benang halus pada gram negatif. Dinding sel di antara kapsul dan sitoplasma bentuk tetap tidak memiliki vakuola. Next. Bahan penyusun sel. Yang pertama yaitu ada air, yang kedua karbohidrat, yang ketiga protein, yang keempat lipid, yang kelima asam nukleat, yang keenam mineral. Next. Untuk materi kedua yaitu organel sel. Struktur struktur inti sel atau nukleus sebagai tempat kromosom dan biosintetis komponen di dalam sel, pusat reaksi, kontrol kontrol aktivitas dan reproduksi sel, penentu pola aktivitas, bentuk bulat atau spesial dan umum di tengah polinuklear, memiliki membran inti dan tidak berpori. Next. Protoplasma yang pertama yaitu sitoplasma merupakan seluruh daerah antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi. Terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Proto yang kedua vakuola berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif spesifik dengan enzim. Fungsinya sebagai penyimpan unsur dan senyawa. Next. Mitokondria merupakan tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea, sekresi enzim, misalnya sitokrom, oksidase, dan ATP. Ciri-cirinya bentuk bulat memanjang, jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel, membrannya ganda. Next. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada sel inti. Tempat sintesis protein RA melekat pada ribosom atau poliribosom sebagai alat cetak pembentuk polipeptida. Next. Selanjutnya yaitu mesosom. RE pada sel jamur. Pada sel prokariotik berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam memperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Next. Retikulum endoplasma atau RE. Protein yang dihasilkan dari RER antara lain adalah protein yang diekspresikan keluar sel, protein integral membran, protein khusus di dalam organel seperti protein di badan Golgi, lisosom, endosom, dan vakuola. Next. Selanjutnya yaitu badan Golgi, aparatus Golgi, merupakan pembuangan pemisahan jenis-jenis protein intrasel yang berfungsi sebagai transportasi protein keluar sel dekat inti sel dan berhubungan dengan RE tempat reproduksi glikoprotein. Next. Lisosom. Fungsi lisosom primer yaitu yang pertama sebagai sekresi enzim, yang kedua fungsi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom, yang ketiga fusi dengan vesikal pinositosis, yang keempat fusi dengan fagosom, yang kelima fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikuler. Next.
Selanjutnya yaitu kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya yaitu sitoskeleton. Merupakan rangka sel untuk memberi bentuk sel, mengatur dan menyebabkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan. Next. Selanjutnya yaitu materi ketiga, siklus sel. Next. Setiap organisme baik seluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel di sini artinya rangkaian kegiatan terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan sel tersebut membelah menjadi dua sel anak. Ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Next. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama. Yang pertama yaitu interfase. Ah, bagiannya yang pertama fase persiapan untuk pembelahan yang terdiri dari fase 1, fase 5, dan fase G2. Yang kedua yaitu fase M atau mitotik. Merupakan fase pembelahan sel terdiri dari mitosis atau profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Next. Selain mitosis, eukariotik juga mengalami melasis. Melasis artinya jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamma atau sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti atau meiosis 1 dan 2 yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Selanjutnya yaitu apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel i- yang dapat menyebabkan kanker, meng, meng, sel, menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian hasil review materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.